Kita berjumpa kembali pada hari ini, pada minggu 2 setelah Trinitatis. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan, membimbing kehidupan kita untuk mengenal kuasa Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 20. Dalam Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi Raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya namanya Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya didirikannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan dikosongkannya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorak tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun, berdiri, dan tegak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini, pada minggu 2 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan mengambil tema bermegah di dalam Tuhan. Sebelumnya kita mengetahui bersama bahwa banyak orang bermegah di dalam dirinya sendiri, bermegah oleh karena kekuatannya, dan bermegah oleh karena kepandaian yang dimilikinya. Namun pada saat ini kita mau disapa oleh Tuhan agar kita bermegah di dalam Tuhan. Dalam atas ataupun pangkal perikop dikatakan bahwa Mazmur 20 ini merupakan doa mohon kemenangan bagi Raja. Artinya ada sesuatu pergumulan yang dihadapi seorang raja sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Pada ayat 1 sampai ayat 4 kita melihat bagaimana agar Tuhan menjawab pergumulan daripada pemazmur, agar Tuhan mengeluarkan dia waktu di dalam kesesakannya. Artinya ada kehidupan yang menjadikan kehidupannya terjepit, keadaan yang menjadikan kehidupannya menjadi dalam keadaan susah dan banyak di dalam pergumulan. Sehingga ada pengharapan agar Tuhan Allah Yakub membentenginya. Membentengi artinya ada sesuatu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang yang bergumul tersebut, orang yang di dalam keadaan terjepit tersebut. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dikosongkannya engkau dari Sion. Artinya disokongnya engkau dari Sion. Artinya firman ini mau mengatakan bahwa bagi orang yang terjepit tersebut, yang dalam keadaan terjepit oleh karena desakan daripada musuh, mendapat pertolongan daripada Tuhan, dan disokong dari Sion, dari tempat yang kudus, dari tempat di mana Allah bersemayam di dalam kehidupan. Dan di dalam ayat 4 dikatakannya, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaran. Korban persembahan adalah sebagai lambang daripada penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika dikatakan memberikan persembahan, sesungguhnya kita menyadari bahwa segala keadaan dan kehidupan kita itu di dalam penyertaan Allah.
dan kemudian kita berikan kepada Allah agar dipergunakan di dalam pelayanan kerajaan Allah. Dan pada firman ini diingatkan juga dalam kehidupan kita, kiranya berkenan kepada Tuhan apa yang kita persembahkan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan berkenan kepada persembahan kita, artinya Tuhan akan mendengarkan segala permohonan dan harapan kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari segala pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat 5 dan ayat 6 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan merupakan yang memberikan keberhasilan bagi seseorang. Tuhan merupakan mewujud nyatakan apa menjadi rancangan orang-orang percaya ketika diserahkan kepada Tuhan. Dan dari Tuhanlah segala sumber daripada kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 6 dikatakan oleh pemazmur, kami mau bersorak-sorak tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ketika kita di dalam sukacita, maka kita akan bersorak-sorak oleh karena Tuhan. Ketika kita di dalam penyertaan Tuhan, maka kita memuji memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Dan segala apa yang kita harapkan dan ketika diwujud nyatakan itu berasal daripada Tuhan. Dalam kehidupan ini, kehidupan kita adalah kehidupan di dalam penyertaan dan kuat kuasa daripada Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Di dalam permohonan pemazmur ayat 1 sampai ayat 6, dia melontarkan begitu banyak permohonan dan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan dilakukan Tuhan kepada yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menyokong, Tuhan akan menaungi, Tuhan akan membela, dan Tuhan akan mendengarkan segala doa dan harapan yang dilontarkan oleh orang percaya. Namun di dalam ayat 7 dia nyatakan secara iman, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, kita akan diberikan kemenangan, dan kemenangan kita itu asalnya daripada Tuhan, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Ketika kita melakukan perlawanan ataupun melakukan segala usaha dalam kehidupan kita dan kita dimenangkan, maka sadari dan yakinilah bahwa itu datangnya daripada Tuhan, bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh karena kehebatan, namun semata-mata oleh karena Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ayat 8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan. Dan itulah yang menjadi tema bagi kita, bermegah di dalam Tuhan. Orang yang lain yang belum percaya kepada Allah akan memegahkan alat tempurnya ketika dia mencapai apa yang diimpikannya. Akan memegahkan, akan memuji tentang kekuatannya yang dimilikinya ketika dia sudah mencapai keberhasilan. Ketika pemazmur mengatakan orang lain akan memegahkan kereta, artinya apa yang ditungganginya, maka itu yang membuat dia berhasil. Orang yang lain akan memegahkan kuda, artinya apa yang menjadi alat perangnya, itu yang menjadi dimegahkannya. Namun orang percaya akan memegahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah sebuah kontras antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, ketika dihadapkan dengan kegagalan, dia akan tetap memohon kepada Tuhan agar memberikan keselamatan bagi dia. Orang yang tidak percaya dan orang yang percaya secara umum, ketika dihadapkan dengan sebuah kesulitan, dia akan datang kepada Tuhan, kemudian memohon akan keselamatan dan kesembuhan. Orang yang akan meniti karir,
banyak orang berdoa agar datang kepada Tuhan, memohon keselamatan, memohon kelulusan, keberhasilan daripada Tuhan, dan dia menjadi sujud di hadapan Tuhan. Namun perbedaannya dia dapatkan ketika dia berhasil. Apakah ketika dia berhasil dia akan memegahkan Tuhan? Banyak orang dalam kehidupan ini, ketika dia di dalam kegagalan dia mengingat Tuhan, dan kemudian ketika dalam keberhasilan dia melupakan Tuhan. Dan ada juga orang di dalam kehidupan ini, ketika dia dalam kesulitan dia sujud di hadapan Allah, namun akhirnya ketika dia sukses dia mengatakan semuanya oleh karena kekuatannya, oleh karena apa yang ada padanya, kepintarannya, uangnya, relasinya, dan orang-orang yang mendukungnya, dan dia lupa Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu firman ini mau mengatakan, kalau engkau bermegah, biarlah bermegah di dalam Tuhan. Apakah itu bermegah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bermegah adalah merasa kagum, senang atau bahagia karena sesuatu. Merasa kagum, senang dan bahagia oleh karena sesuatu. Bermegah berarti hidup di dalam sesuatu keadaan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kesenangan, kebahagiaan, dan keberhasilan itu. Dan orang yang bermegah mengandalkan kemegahan diri sendiri, mengandalkan kemegahan yang ada padanya, itu adalah merupakan orang yang belum mengenal Tuhan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun posisi kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika kita berhasil, mari bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dalam segala perbuatan yang ajaib. Membesarkan dan memuliakan nama Tuhan, membanggakan nama Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dan segala perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, saat kita bermegah berarti bahwa kita amini bahwa segala yang terjadi adalah dari Tuhan. Ketika kita mendapat sesuatu, kita mengamini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dari Tuhan, sehingga fokus kehidupan kita hanyalah Tuhan, bukan menjadi dunia ini. Pemazmur ini sangat indah menerangkan pada firman Tuhan hari ini, di mana diawali dengan doa-doa permohonan agar dilepaskan daripada musuh, agar dikeluarkan daripada ancaman, dibela, dibimbing, dan dikeluarkan Allah dari berbagai persoalan kehidupan. Namun diakhiri dengan kalimat bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya ketika manusia menjadi bermegah di dalam kemenangannya, maka dia harus bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah dengan mengandalkan diri sendiri. Fokus kehidupan kita hanyalah kepada Tuhan. Dan hidup kita, sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengatakan kita bermegah di dalam Tuhan, artinya fokus kehidupan kita dan sikap hidup perbuatan kita mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya membuat sebuah cerita ilustrasi demikian. Ada satu keluarga yang baru menikah. Kemudian mereka hidup pas-pasan, di mana untuk makan sehari-hari juga mereka susah. Namun suatu hari, oleh karena kesusahan yang mereka hadapi, mereka memutuskan untuk berladang. Ketika memulai berladang, sang suami mengatakan kepada istrinya, biarlah kau di rumah, saya pergi ke sawah untuk menggali, mempersiapkan tempat untuk persemaian daripada cabai. Kita akan menanam cabai. Kemudian mereka melakukan itu. Setiap hari suaminya membawa bontot ke sawah karena agar menghemat biaya, kemudian waktu, kemudian dibawalah bontot ke sawah. Suatu kali karena semangatnya, sang suami sudah lupa, ternyata sudah tengah 3.
dan dia membuka bontotnya, sudah agak ada basi sedikit. Namun dia mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesehatan melalui apa yang saya makan. Dan dia makan nasinya, dan puji Tuhan dia sehat. Setiap pergi ke sawah, dia selalu mendoakan apa yang menjadi dikerjakannya itu. Tiba pada saat panen cabai, luar biasa, hasil cabai melimpah. Dan harganya luar biasa mahal. Dan ketika dia mengangkat cabai itu, meneteslah air cabai ke matanya. Dengan perihnya dia mengatakan, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan, yang dihasilkannya menjadi berhasil. Lama kelamaan, sang petani cabai tersebut berangkat untuk mencoba menjual cabainya dengan yang mahal. Kemudian ada seorang yang menjadi juragan mengatakan, biarlah engkau menampung cabai di kampungmu dan oper kepada saya. Dan kemudian sang juragan ini mempercayakan uang yang banyak kepada dia, dan dia menjadi juragan cabai. Satu kampung itu kebetulan adalah orang Kristen, dan setiap hari Minggu semua orang pasti di kampung. Namun karena dia sudah menjadi juragan, waktu untuk beribadah ke gereja adalah pas hari Minggu. Namun yang bersangkutan tidak sempat ke gereja karena dia harus menampung cabai daripada satu kampung. Dia menampung dan dia mengatakan kepada istrinya, biarlah engkau yang ke gereja, saya menampung cabai, doakan saya. Kemudian lama kelamaan mereka membuka warung yang sangat besar, dan warung itu menjadi sangat laku. Pada hari Minggu banyak orang yang berdesakan. Dan akhirnya dia mengatakan, biarlah kita tidak gereja, dan kita berikan saja sumbangan kepada gereja, persembahan dan ucapan syukur selalu ke gereja. Sehingga mereka tidak bergereja, namun uang mereka bergereja. Lama kelamaan mereka menganggap bahwa gereja kan hanya butuh uang, dikasih aja sudah aman, dan semua keberhasilan kita ini hanyalah kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak dalam kehidupan kita, ketika kita susah mengandalkan Tuhan, namun ketika senang melupakan Tuhan. Ketika kita susah, kita mengatakan bahwa hidup kita tergantung kepada Tuhan, namun ketika sudah mendapat keberhasilan, kita melupakan apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi kehidupan kita. Firman ini mau menyatakan dalam kehidupan kita, bermegahlah di dalam Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Ketika kita susah, mari serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, kita menjadi bermegah di dalam Tuhan. Berarti membanggakan, memuliakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan sikap hidup kita memancarkan kasih dan iman kita kepada Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini begitu indah menyentuh hati kita, agar ayat 1 sampai ayat 6 yang merupakan doa permohonan untuk kesembuhan dilanjutkan dengan kesuksesan, keimanan, kepercayaan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan menjadi berhasil. Namun dia tetap memegahkan Tuhan, bukan memegahkan hartanya, bukan memegahkan keadaannya. Dia harus menjadi bermegah di dalam Tuhan. Hiduplah bermegah di dalam Tuhan, karena dari Tuhan segalanya, dan Tuhan dimuliakan dari segala keadaan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, mengingatkan kami agar kami tetap bermegah di dalam Tuhan. Jadikan kami di dalam segala keadaan tetap mengandalkan Tuhan, bukan karena masa sedih ataupun pada saat berhasil, namun segala keadaan kami mengingat Tuhan, dan kami tetap bermegah di dalam Tuhan. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus